ini. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan. Bisa buka. Kamu mau ditarik nggak? Buka. Suaraku masuk. Terus ketawanya. Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap mendengarkan dongeng pengantar tidur? Jamnya jam-jam jam-jam enaknya bubuk ciam. Nah, tapi ini siang ini kita mau belajar biar siang hari kita yang cerah ini di Ponorogo cerah, di tempat adik-adik semua bagaimana? Kita mau biar siang kita lebih bermanfaat. Siang ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi mengenai penyakit jantung katup. Ini materi yang saya suka, menarik sekali. Ini ada kakak-kakakmu yang sedang stase interna di RSUD Ponorogo. Ini semangat sekali siang ini mendengarkan saya mendongeng. Hari ini kakak-kakaknya sudah mendengarkan bermacam-macam murmur ya Dek ya. Hari ini berapa pasien yang kita dengarkan? Bermacam-macam murmur dan dari gangguan penyakit baik katup jantung ataupun gangguan kongenital yang lain. Mungkin sekarang adik-adik masih dalam angan-angan ya. Pasti semua sudah nggak sabar pengen cepat-cepat koas supaya nanti bisa mendengarkan secara langsung bagaimana mengenai murmur jantung. Oke, langsung kita mulai saja ya mengenai penyakit jantung katup. Jadi sebenarnya apa sih penyakit jantung katup itu? Yaitu suatu penyakit yang menyebabkan adanya disfungsi atau jantung ini jadi terganggu fungsinya. Karena apa? Karena ada yang abnormal, baik itu struktur maupun fungsi dari katup jantung. Sehingga karena ada gangguan struktur maupun fungsi dari katup jantung ini, itu dapat menyebabkan terjadinya suatu pressure overload. Nah, jadi tekanannya melebihi kemampuan dari jantung itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada keterbatasan pembukaan katup jantung. Atau dapat menyebabkan volume overload. Nah, kok bisa? Karena ada gangguan penutupan katup jantung yang tidak adekuat. Oke, sebelumnya sambil dibayangkan ya, ruang-ruang jantung, bahwa jantung kita itu terdiri atas 4 ruang, 2 atrium, 2 ventricle. Darah dari seluruh tubuh akan kembali masuk ke mana? Kakak-kakaknya yang stase interna masuk ke mana? Ke atrium kanan. Melalui apa? Melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Setelah itu dia akan melalui katup
atrioventrikuler, yang kanan namanya tricuspid menuju ventrikel kanan. Kemudian dari ventrikel kanan kemana? Ke arteri pulmonalis, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveoli, lalu masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis kemana? Ke ruang jantung yang mana? Atrium kiri. Dari atrium kiri dia akan menuju ke ventrikel kiri melalui katup atrioventrikuler, yang kiri namanya katup mitral. Ya. Nah, apabila dari ventrikel kiri, dia akan dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Nah, jadi jantung kita itu strukturnya seperti rumah, dia juga ada pintunya, ya. Ada 2 katup atrioventrikuler, mitral dan tricuspid, kemudian ada 2 katup semilunar karena bentuknya seperti setengah lingkaran ya, di katup pulmonal dan katup aorta. Sekarang apa penyebab gangguan katup ini? Bisa karena kalsifikasi pada katup yang makin menebal. Dia seiring dengan pertambahan usia. Hari ini tadi ada beberapa pasien yang kita kerjakan ekokardiografi, usianya di atas 60 tahun dan didapatkan kalsifikasi di katup aortanya. Nah, selain kalsifikasi karena pertambahan usia, juga karena penyebab bisa jadi dia kongenital. Jadi sejak lahir pada orang itu katup aorta itu harusnya ada 3 daun katup. Nah, tapi ini hanya 2. Atau namanya mitral myxomatus. Jadi dari katup mitralnya terjadi proses degenerasi. Akhirnya ada yang ketika menutup dia tidak bisa maksimal. Atau disebabkan karena penyakit jantung rematik. Nah, penyakit jantung rematik ini awalnya adalah karena demam rematik akut. Nah, nanti harus bisa membedakan apa bedanya demam rema akut dengan penyakit jantung rematik. Oke, jadi pada katup-katup jantung itu bisa terjadi penyakit apa saja. Bisa terjadi stenosis. Artinya apa stenosis itu? Ada yang ujian itu saya tanya bedanya stenosis sama regurgitasi, nggak ngerti, sedih sekali saya ya. Oke, jadi ada 2 macam. Ada kelompok stenosis dan insufisiensi atau regurgitasi. Stenosis itu artinya dia itu membukanya tidak bisa maksimal. Jadi ada keterbatasan membukanya katup jantung. Sedangkan regurgitasi atau insufisiensi dia menutupnya yang tidak bisa sempurna. Baik itu terjadi di aorta, di mitral, tricuspid maupun di pulmonal. Sekarang bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa pada orang ini terjadi gangguan katup jantung? Pertama adalah anamnesa pasti ya, karena dari anamnesa kita 80% akan mengarah ke suatu diagnosis. Kemudian kita kerjakan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik kita bisa dapatkan bunyi murmur jantung. Nah, dari situ selain itu perlu pemeriksaan penunjang yang lain, yaitu rekam jantung, foto ronsen dada, atau yang bisa kita kerjakan lagi pemeriksaan ini tidak invasif, yaitu ekokardiografi atau kita kerjakan USG pada jantung. Nah, sekarang kita mau mengingat kembali jantung ini, itu disebabkan karena adanya proses membuka dan menutup katup jantung. Akibat adanya getaran dan gerakan pada jantung dan pembuluh darah besar. Bunyi jantung yang normal terdiri atas 2 komponen, suara jantung pertama atau kalau kita menuliskannya adalah S1 dan suara jantung kedua atau S2 kita menuliskannya. S1 itu karena adanya ventrikuler itu siapa saja? Mitral dan tricuspid. Artinya atrioventrikuler adalah katup di antara atrium dan ventrikel, maka namanya atrioventrikuler. Yang di kanan namanya tricuspid, yang di kiri katup mitral.
Jadi suara jantung pertama atau S1 adalah karena adanya penutupan katup atrioventrikuler dan kontraksi otot jantung. Dia frekuensinya lebih rendah dan waktunya sedikit lebih lama. Sedangkan S2, bunyi jantung kedua adalah akibat penutupan dari katup semilunaris, aorta dan pulmonal. Frekuensi nadanya lebih tinggi dan intensitasnya maksimum pada daerah aorta. Ini jadi belajar jantung itu menyenangkan. Dari bunyi jantung, kalian tahu bunyi jantung S1, S2, sekaligus kita akan belajar mengenai fase-fase dari jantung, kontraksi jantung. Jadi ada fase sistolik, ada fase diastolik. Nah, ini nanti akan menentukan ini kira-kira apa kelainannya, stenosis atau regurgitasi. Ya. Suara jantung pertama atau S1 terdengar seperti suara loop. Jadi suara jantung itu kalau imajinasinya ada loop, dup, loop, dup, loop, dup. Nanti coba diambil stetoskopnya, didengarkan suara jantung kalian masing-masing. Itu adalah suara jantung normal. Kalau normal loh ya suara jantungmu ya. Beda lagi kalau tidak normal memang ya. Akan terdengar suara seperti loop, dup, loop, dup. Suara jantung pertama ini bersamaan dengan timbulnya gelombang IRS pada ECG. Jadi terjadi sebelum periode sistolik. Sistolik itu ketika siapa yang berkontraksi? Ventricle. Suara jantung kedua seperti dup. Makanya kan suara jantung 1, 2, lup, dup, lup, dup. Nanti misalkan ada murmur, lup, bus, dup, atau lup, dup, bus, lup, dup, bus. Nah, itu nanti sambil ketika mendeskripsikan tentang murmur, itu yang harus adik-adik belajar. Suara jantung kedua atau S2 itu terdengar karena adanya penutupan katup semilunar. Siapa? Aorta dan pulmonal yang mengalirkan darah ke pulmonal dan ke arah sistemik. Dari ventrikel kanan dia lari ke arah katup pulmonal, yang dari ventrikel kiri dia masuk ke aorta. Nah, terjadi hampir bersamaan dengan akhir gelombang T dari ECG. Oke. Nah, murmur jantung itu terdengar karena apa? Karena adanya regurgitasi atau stenosis, atau karena kebocoran dari septum jantung. Seperti tadi ya, kita ada pasien dengan kecurigaan patent ductus arteriosus. Jadi pada pasien ini ada hubungan antara arteri pulmonalis dengan aortanya. Memang ketika janin itu berada di dalam kandungan, secara fisiologis lubang itu memang ada, ductus arteriosus namanya. Itu yang menghubungkan, karena bayi di dalam kandungan dia di rahim ibunya belum bisa bernafas sendiri. Nah, jadi aliran darahnya melalui ductus arteriosus. Setelah lahir, dalam kurun waktu paling tidak 2-3 kali 24 jam, ductus itu akan menutup. Tetapi apabila tidak menutup, setelah itu, nah, namanya paten. Artinya apa? Permanen ada ductus arteriosus, ductusnya itu tetap ada. Jadi murmur jantung itu bisa karena suatu regurgitasi, bisa suatu stenosis, atau ada kebocoran septum jantung. Entah itu bocornya itu di septum interventrikuler, yang nanti kita sebut sebagai ventricle septal defect, atau di septum interatrium, namanya atrial septal defect, pada paten ductus arteriosus, ya, atau karena adanya suatu komplikasi dari akut koroner infark, bisa terjadi lubang pada septum interventrikuler, tapi berada di daerah apikal. Nah, itu yang membedakan, ini kok ada VSD ya, tapi kok di apikal. Nah, mungkin itu suatu komplikasi pasiennya kira-kira 2 minggu yang lalu mengalami akut coronary syndrome. Nah, mungkin itu komplikasi dari ACS sehingga terjadi ruptur septum
ventricle, letak lubangnya yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong tentang murmur, jadi kalau kita ngomong murmur itu harus mencakup beberapa komponen. Ada 7. Waktunya. Ada murmur, Dok? Oke. Fasenya apa ya? Sistolik apa diastolik? Nah, untuk membedakannya bisa dipegang nadi pasien itu. Bunyi bus tadi itu bersamaan dengan denyut nadi atau tidak. Kalau dia bersamaan dengan nadi, artinya fase sistolik. Oke ya. Jadi misalkan lup dup ketika berdenyut lup dup bus apa lup bus dup. Nah, jadi sambil dipalpasi di daerah pergelangan tangan pasien ini ketika terdengar bunyi hus itu bersamaan dengan denyut nadi atau tidak. Kemudian lokasinya di mana? Apakah di apex, di ICS 34, parasternal line sinistra, atau dextra? Nah, itu kita jadi bisa membayangkan itu area katup apa? Aorta kah? Kalau aorta di mana? Mendengarkannya. ICS 23 parasternal dextra. Kalau yang sinistra katup pulmonal. Jadi misalkan ada stenosis pulmonalis atau PDA tadi ya, atau hipertensi paru, kita akan mendengarkan murmur yang jelas di SIC 23 yang sinistra. Nah, misalkan ada ASD, kita juga bisa mendengarkan suara yang namanya white fixed splitting di ICS 23 yang kiri. Kemudian intensitas derajat murmurnya itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Murmur sistolik 6 tingkatan, diastolik 4. Kualitasnya dia rumbling, blowing, harsh. Harsh itu yang seperti tadi, seperti PDA tadi. Jadi keras dan di seluruh fase baik sistolik maupun diastolik. Jadi keras sekali. Gimana ya? Nanti ini masih diangan-angan gimana rumbling, gimana blowing. Nanti kalau sudah kalian pasien, ada pasiennya, akan saya tunjukkan. Ini loh murmur yang begini loh. Kalau cerita begini, saya yakin kalian kakak-kakaknya dulu dapat kuliah begini bisa membayangkan dunia khayalan ya. Beberapa hari ini mendengarkan sudah mulai bisa mengingat-ingat. Pokoknya ada murmur itu didengarkan, dihayati, diresapi, diingat-ingat, nggak akan lupa. Paling sing rodok bingung, ini sistolik apa diastolik ya? Ya itu wajar, itu perlu jam terbang. Saya dulu juga nggak ngerti kok. Frekuensinya low pitch atau high pitch, konfigurasinya dari keras kemudian sedikit melemah atau dari melemah semakin keras. Jadi crescendo, decrescendo atau crescendo, decrescendo. Serta yang penting juga adakah penjalaran atau tidak. Kemana penjalarannya? Ke arah aksila atau ke arah cervical, ke arah leher. Kalau yang ke arah aksila itu murmur dari mitral regurgitasi, dia khasnya dia akan ada penjalaran ke arah aksila. Kalau aorta regurgitasi juga penjalaran ke arah bisa ke arah aksila. Jadi kadang agak rancu. Ini aorta regurgitasi atau mitral regurgitasi. Karena sama-sama penjalarannya karena apek jantung kita itu kan agak serong ke sinistra ya, ke lateral sinistra ya. Jadi aorta regurgitasi atau mitral regurgitasi penjalaran bisa ke aksila. Yang ke leher ke arah cervical kita dengarkan auskultasinya apabila kita mendengarkan murmur di ICS 23 dextra, dengarkan ke atas ke arah cervical. Pada aorta stenosis kita akan mendengar penjalaran ke arah leher atau ke arah cervical. Nah, ini ya derajatnya murmur tadi ya. Kalau derajat 1 itu perlu manuver khusus dan perhatian khusus. Seperti pasien yang saya eko tadi sih karena kita agak bising dengan suara gergaji mesin. Manuver seperti apa yang bisa kita lakukan? Misalkan kita mau memeriksa pasien dengan aorta regurgitasi.
Jadi pasien kita dengarkan dengan posisi dia duduk agak condong ke depan. Nah, atau pasien misal stenosis kita minta untuk miring ke kiri, kemudian kita dari belakang pasien kita dengarkan suara jantungnya. Nah, itu manuver-manuver yang bisa kita kerjakan. Kalau derajat 2 dari 6, dia pelan tapi sudah bisa didengar. Seperti tadi ya, lemah tapi bisa didengar. Murmur derajat 3 itu keras, sudah cukup terdengar, tetapi tidak ada getaran atau tidak ada trill. Jadi kalau tangan kalian sentuhkan ke dinding dada itu tidak terasa adanya getaran. Derajat 4 dari 6, ada trill, tetapi memang stetoskop harus tetap nempel di dinding dada, kita bisa meraba juga trill. Kelima, kita meraba trill, dan kalau stetoskop itu agak diangkat sedikit, agak dilonggarkan, tidak perlu terlalu ditekan, itu kita sudah cukup mendengar. Nah, apalagi 6, berarti kenceng banget. Nah, murmur yang seperti ini biasanya pada kasus-kasus seperti ruptur sinus falsafa, yaitu jelas dan rumbling itu apa ya, bergemuruh lah. Rumbling itu bergemuruh, crescendo makin kenceng dia, dan kadang teraba trill. Jadi stetoskop tidak terlalu menempel, kadang dia sudah cukup terdengar. Ruptur sinus falsafa atau ruptur septum ventricle itu terdengar seperti itu. Nah, ini tadi ya katup apa saja. Nah, tadi ada 2 golongan penyakit katup itu, ada stenosis, ada regurgitasi atau insufisiensi. Sekarang kita membicarakan mengenai katup mitral, ya. Jadi bisa stenosis, bisa regurgitasi. Mitral stenosis itu artinya ada obstruksi, ada gangguan pembukaan dari katup mitral. Katup mitral ada di mana? Tolong ditutup. Katup mitral ada di mana? Ada di antara atrium dan ventrikel kiri. Jadi katup mitral ada di antara atrium dan ventrikel kiri. Kalau di situ terjadi gangguan katup, dia membukanya tidak bisa lebar. Apa yang terjadi? Darah dari ventrikel kiri bisa nggak dia leluasa ke balik? Darah dari atrium kiri bisa nggak dia leluasa masuk ke ventrikel kiri? Nah, secara normalnya, ini fisiologis normalnya, darah itu 80% ketika dia masuk ke atrium kiri, itu 80% akan langsung mengalir ke ventrikel kiri. Kemudian sisanya ketika fase diastolik, atrium berkontraksi, fase diastolik ya, atrium kanan kiri berkontraksi, itu sisanya baru dia akan diperas. Nah, atriumnya berkontraksi, memeras semua darah dari atrium masuk ke ventrikel. Yang kiri ya ke kiri, yang kanan ke kanan. Ya, seperti itu. Sehingga ketika atrium itu berkontraksi, fase diastolik, di ECG kita akan melihat gambaran gelombang P. Nah, nanti ada ceritanya. Nah, jadi biar kalian nggak cuma membaca tok, tapi bisa merangkai. Oh gitu ya ceritanya, kok bisa kita temukan ini. Sekarang katup mitralnya ini terganggu. Harusnya dia bisa membuka lebih, area katup mitral itu lebih dari 3-5 cm. Kalau secara normal dia akan membuka lebih dari 2,5 cm. Kalau dia membukanya kurang dari itu, akan muncul gangguan. Gangguannya pertama-tama gimana? Darah di atrium kiri dia bisa masuk ke ventrikel kiri dengan sempurna enggak? Enggak. Jadi darahnya banyak terkumpul di atrium kiri. Dia pertama kali tadi kan masih nyisa ya darahnya, enggak bisa semua masuk ke ventrikel. Namanya jantung kan selalu berdenyut. Ya.
sudah datang lagi darah berikutnya. Akhirnya lama-lama apa yang terjadi di atrium kiri? Membesar. Atrium kirinya membesar. Terjadi volume yang overload. Volumenya dulu overload dia. Bisa membayangkan sampai di sini? Lama-lama, supaya dia mampu menampung darah ini, dia akan dilatasi. Nah, dari gambaran ECG, kalian akan mendapatkan suatu gambaran apa? Ada abnormalitas dari atrium kiri, dia membesar karena beban volume. Lama-lama nanti juga pressure-nya akan menjadi beban pressure. Pada rekam jantung, kalian akan mendapatkan gambaran P mitral. Artinya ada suatu abnormalitas dari atrium kiri. Bisa membayangkan ya? Di sini. Darah harus ini mitral, ya. Seharusnya darah dari sini itu bisa leluasa masuk ke sini. 80% dia akan otomatis karena adanya darah dari vena pulmonalis masuk ke sini, karena beban volume sudah banyak, otomatis akan membuka katup ini. Jos, 80% kurang lebih itu masuk ke ventrikel kiri. Sisanya dia akan berkontraksi. Berkontraksi, katupnya terbuka, darah masuk ke sini semua. Namanya ini fase diastolik ketika dia berkontraksi. Pada rekam jantung kalian akan mendapatkan gambaran huruf P. Huruf kalian akan mendapatkan gambaran gelombang P. Nah, ketika di sini terjadi suatu masalah, terjadi stenosis, ini seperti ini ya, katupnya menebal karena penyakit jantung rematik, dia terjadi kalsifikasi, terjadi fusi, artinya apa? Sebenarnya daun katup itu berdiri sendiri-sendiri. Kalian kalau pernah ini melihat gambarannya apa itu payungnya yang di Masjid Nabawi, ya, jadi katup itu kurang lebih seperti itu. Nah, seperti payung itu yang punya ini sendiri-sendiri apa ya? Ada pegangannya, ya, yang memegang biar dia bisa terbuka itu namanya chorda tendinea. Nah, ketika terjadi suatu infeksi yang berulang, lama-lama di sini akan terjadi menebal dan terjadi fusi antara daun katup ini menyatu. Chorda tendineanya juga jadi kaku. Sehingga ketika di atrium ini banyak darah, dia itu teregang tapi nggak bisa leluasa, hanya seperti tertahan. Karena pada mitral stenosis kita bisa mendengarkan namanya opening snap. Opening snap itu karena dia chorda tendineanya teregang, tapi dia nggak bisa lentur karena dia sudah mengalami kalsifikasi. Nah, di sini, ketika darah di atrium kiri ini tadi kan nggak bisa, karena dia mengalami stenosis, bukanya nggak bisa lebar, di sini jadi makin banyak darahnya. Akhirnya atrium kiri melebar. Jadi pada rekaman jantung kita dapatkan gambaran suatu abnormalitas atrium kiri itu dengan gambaran P mitral. Nah, kenapa dikatakan P mitral? Karena gampangnya bentuknya seperti huruf M, seperti simbolnya McD gitu. Nah, bisa seperti McD atau namanya P yang bifasik. Bifasik itu gelombangnya ke atas dan ke bawah. Oke? Ketika atrium kiri ini mengalami pembesaran, ya, di sini mengalami pembesaran secara statis, kronik jangka panjang, tekanan pada vena pulmonalis makin lama juga akan makin meningkat. Kenapa? Dia butuh energi yang lebih untuk masuk ke atrium kiri. Kenapa? Karena pada atrium kiri sudah ada overload volume, makin lama juga pressure-nya juga akan ikut meningkat. Nah, akhirnya apa? Tekanan di vena pulmonalisnya akan meningkat, termasuk ke alveolinya. Maka pasien itu bisa datang ke kita dengan keluhan sesak nafas.
karena ada terjadi ödem pulmo. Jadi suatu ödem pulmonalis itu bisa terjadi karena ada suatu proses. Harusnya di dalam sirkulasi paru itu ada antara tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik itu dalam kondisi yang balance. Tekanan onkotik bisa turun pada apa? Suatu keganasan. Karena infeksi, tekanan onkotiknya bisa turun. Jadi ödem paru, tapi non-kardiogenik. Nah, kalau pada gangguan jantung seperti ini, karena dia pressure-nya yang meningkat, onkotiknya bagus, tidak masalah. Tapi tekanan hidrostatik, pressure-nya meningkat, sehingga juga bisa terjadi suatu ödem pulmo. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, kembali. Mundur kita jalannya ya. Tadi kan sudah sampai ke alveoli ya. Mundur lagi. Tadi dari siapa yang masuk ke sirkulasi paru-paru? Arteri pulmonalis. Sama. Awalnya pasif, tapi terjadi kronik. Akhirnya lama-lama apa? Pressure-nya di arteri pulmonalis juga meningkat. Terjadi hipertensi pulmonal. Siapa yang mau masuk ke arteri pulmonalis tadi? Darah dari mana? Ventrikel kanan. Otomatis ventrikel kanan ini dia juga butuh tekanan yang besar supaya mampu mendorong ke arteri pulmonalis. Kalau enggak, darah ini akan banyak terkumpul di sini kan? Bagaimana nasibnya dia? Dilatasi. Ventrikel kanan juga dilatasi, otomatis atrium kanannya juga terjadi dilatasi. Nah, karena ventrikel kanannya dilatasi, teregang ya, katup yang antara ventrikel kanan dengan atrium kanan itu siapa? Atau trikuspid, kalian bisa mendapatkan suatu gambaran trikuspid regurgitasi. Tadi sudah seperti lihat Eko ya. Jadi jantung kanannya membesar, atrium dan ventrikelnya membesar. Kalian juga bisa mendapatkan gambaran suatu trikuspid regurgitasi. Nah, tadi kan atrium kanannya juga membesar ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan sistem konduksi jantung. Apa artinya sistem konduksi? Yaitu kelistrikan. Jantung kita juga kayak PLN, ada listriknya. Sistem konduktivitas tertinggi itu siapa? S-anode pintar. S-anode ada di mana? Di sinoatrial junction, di daerah atrium yang supraposterior. Di sini ada PLN pusatnya. Nah, kan dia melebar ya atrium kanannya ya. Otomatis terjadi perubahan struktur dari S-anodnya. Kabelnya itu jadi bermasalah kan. Akhirnya pada pasien dengan mitral stenosis bisa kita dapatkan apa di rekam jantungnya? Denyut nadinya enggak teratur, Dok. Apa namanya? Atrial fibrilasi. Nah, tadi kan atrium kirinya, ventrikel kanan, atrium kanan membesar. Dari rekam jantung, kok tahu kalau membesar? Dibuktikan dari mana? Fototoraks pintar. Fototoraksnya apa gambarannya? Kardiomegali yang bagaimana? Apex jantungnya tertanam atau apexnya grounded atau rounded, membulat, terangkat. Apexnya terangkat karena dia yang gede adalah kanan. Kirinya tidak. Wong darah yang masuk ke ventrikel kiri kan berkurang sedikit. Otomatis cardiac output juga lebih sedikit. Maka dari itu pada pasien dengan mitral stenosis
Dok, tensinya cuma 90. Ya iya, orang cardiac output-nya juga berkurang. Sudah bagus tensi sedemikian. Ya. Jadi dari ceritanya yang panjang lebar tadi seperti ini ya, kenapa dia terjadi stenosis. Oke, ini rasa tak jelasnya ya, normalnya 4-5 cm tadi sudah ngoceh tentang. Nah, jadi loh dok, saya dulu itu enggak sehat-sehat saja loh dok. Saya enggak pernah ada rasa sesak, enggak pernah gampang menggos-menggos, tidak berdebar. Kenapa sekarang ini kok saya jadi gampang capek? Karena mitral stenosisnya sudah semakin berat. Gejala akan baru muncul ketika dia itu, kalau MS ringan, rata-rata pasien tidak ada keluhan. Gejala baru berkembang, baru banyak keluhan ini dan itu, kalau area katopnya itu berkurang, bukanya itu lebarnya itu semakin kecil, nggak ada 2,5 cm persegi, atau pada kondisi-kondisi di mana terjadi metabolisme meningkat, denyut jantung meningkat, volumenya overload. Kondisi apa? Hamil. Seringkali seorang wanita itu baru diketahui bahwa dia memiliki penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung rematik ketika hamil. Karena ketika hamil, dia baru muncul keluhan. Secara fisiologis, seorang wanita hamil mulai trimester kedua, volume di tubuhnya akan naik banyak sekali. Ya, jadi dia mulai sesek. Dok, saya nggak bisa tidur terlentang. Padahal saya masih hamilnya belum gede-gede banget. Saya harus dengan duduk. Saya mudah berdebar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gambar. Ini katop yang mengalami, ini kan katop yang mengalami stenosis. Jadi dia menebal bentukannya ya. Nggak mulus lah katopnya. Nah, yang normal itu yang ini. Katopnya, daun katopnya itu halus, mulus, mengkilat. Ini yang ini ya. Saya nggak kelihatan ya. Ini ya. Ini yang normal, halus, mulus, mengkilat. Ini chorda tendinea. Nah, kan bentuknya kan kayak payung. Itu ya. Ada payungnya. Ini yang besi-besi penyangganya itu. Nah, ini halus, mulus, warnanya mengkilat, bagus, tipis, kuat. Nah, kalau karena suatu klasifikasi, entah itu karena demam rema atau gangguan sistemik lain yang menyebabkan pada jantung itu mudah terjadi kalsifikasi. Nah, ini katopnya menebal, kaku, keras katopnya. Nah, ini patofisiologi tadi sudah saya jelaskan. Nah, karena adanya gangguan katop tadi terjadi gangguan hemodinamik namanya. Apa maknanya? Terjadi gangguan dari aliran darah dan tekanan darahnya. Ya, tadi sudah kita jelaskan lewat cerita yang tadi ya. Oke. Jadi karena pressure di arteri maupun vena pulmonarisnya tinggi, jadi pada pasien ini terjadi namanya reactive pulmonary hypertension. Akhirnya apa? Ventrikel kanannya juga membesar, pressure-nya meningkat. Bisa kita temukan tricuspid regurgitasi. Nah, mungkin pada pasien itu juga datang dengan gagal jantung kanan. Seperti apa? Bengkak kakinya, asites, hepatomegali mungkin, gitu ya. Dingin banget ya. Remote AC. 16, hidungku buntu. Nah, ini. Jadi selain kita untuk menuju suatu diagnosis, selain anamnesis, kita juga memerlukan pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan penunjang. Tadi setelah tahu patofisiologinya, oh ya berarti terjadi pembesaran. Nah, yang gede yang mana? Ini kardiomegali ya. Jadi itu pada torak foto itu ada suatu siluet di mana letak ventrikel kiri di mana, ventrikel kanan di mana, atriumnya di mana. Di situ gambarannya ya.
Ini fotonya pasien yang sudah menjalani operasi penggantian katup jantung. Ya, ini mitral prostesisnya. Nah, ini katup jantung buatannya. Ini talinya apa ya? Ini kan seperti tanda silang-silang. Ini adalah jahitan untuk merekatkan lagi sternumnya. Kan operasi jantung itu open heart itu kan dilakukan sternotomi atau sternumnya dibuka, dipotong, kemudian dijahit lagi dengan ini kelihatan sternum, bekas jahitan sternumnya ya. Nah, jangan heran kalau misalkan kalian auskultasi seorang pasien, mungkin tidak dibuka bajunya, jadi masih tertutup bajunya. Kamu mendengarkan suara jantung, klik. Gini, kalau misalkan malam hari sepi, kamu punya jam toh, jam bekermu tuh kadang-kadang bunyi tek tek, ya bunyi jam beker, bunyi jarum jamnya itu loh. Nah, orang dengan katup mitral prostetik metal, suaranya seperti itu. Jangan loh, orang ini kok aneh ya, suara jantungnya ya. Mungkin coba kamu lihat, kalau ada bekas sayatan di daerah dada, mungkin itu orang sudah menjalani penggantian katup jantung. Ya, jadi ini apexnya terangkat, dia tidak tenggelam ke sini, tapi terangkat. Ini yang gede ventricle kanannya. Jadi sebagian besar di sini itu ventricle kanan. Ventricle kiri itu kecil di sini. Nah, ini apa? Prominent left atrial appendage. Artinya apa? Dia adalah areanya atrium kiri. Jadi di atrium kiri itu ada namanya left atrial appendage. Bentuknya kalau dia jantungnya gede banget, atrium kanannya akan terlihat dia seperti cekungan apa ya? Seperti gambaran kalau telinga. Nah, mana imajinasinya? Jadi ini atrium kiri, terus seperti ada begini. Nah, ini namanya left atrial appendage. Pada orang dengan atrial fibrilasi, ini ketika ekokardiografi, kalau jantungnya gede banget kayak gini, kadang atrial appendage itu sampai terlihat. Nah, ini biasanya kalau ada trombus atau gumpalan darah itu bersembunyi di sini. Karena dia bentuknya seperti lancipan telinga gitu. Nah, ini adalah conus pulmonalis. Di sini itu seharusnya jantung kan ada gambaran kayak pinggangnya ya. Ini pinggang jantungnya kelihatan enggak? Tidak kelihatan, straight apa? Lurus pinggang jantungnya. Artinya apa dia? Tekanan di sini tinggi. Sternotomy wire. Jadi ini untuk mengikat sternumnya yang sudah dibuka tadi. Karena ada pressure di pulmonal yang tinggi, jadi pinggang jantung itu merupakan letaknya arteri pulmonal. Kalau dia pressure-nya tinggi, jadi pinggang jantungnya ini menghilang, dia jadi cembung. Artinya ini relatif terjadi hipertensi pulmonal. Jam berapa ini? Jam 2. Kurang setengah jam lagi ya? Masih banyak ini. Nah, jadi secara klinis, seperti tadi ya saya jelaskan ya, apa yang sudah, kalau terjadi seperti ini, terjadi apa. Ini kita lewati aja ya. Nah, dari pemeriksaan fisik, bisa kita dapatkan suara S1 yang mengeras. Karena apa? Daun katupnya kan menebal, mengatur. Jadi kayak pintu gitu. Dia menutupnya tidak bisa smooth seperti dihentakkan karena dia tertahan. Jadi nutupnya pun dengan tenaga yang besar. Satu yang keras. Ada juga opening snap yang bernada tinggi. Nah, ini untuk diagnosisnya, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Bisa dengan torak foto, tetapi lebih jelasnya dengan ekokardiografi. Kalau kalian di daerah, tidak ada eko, ya paling tidak dari ECG, dari fisik, ECG, dan torak foto. Namanya apa? Ini namanya gambaran mitral heart configuration. Gambarannya orang dengan mitral stenosis kurang lebih seperti ini. Ya. Bagaimana tata laksananya? Tadi karena ada ödem pulmonar, nah bisa kita berikan diuretik untuk mengurangi
sesaknya, keluhan sesaknya, dia terjadi aritmia, kita berikan obat-obat pengontrol denyut jantung sambil kita nilai cat vastus score-nya, risiko perdarahannya. Karena apa? Kita akan memberikan antikoagulan untuk mencegah terjadinya tromboemboli. Karena pada aritmia, risiko terjadi gumpalan pada rongga jantung atau intrakardiak, kalau dia lepas ke arah aliran darah ke servikal menjadi CVE pasiennya, kalau ke bawah menjadi atrial, menjadi peripheral artery disease. Minggu lalu kita di ICC punya pasien ini dengan mitral stenosis, ya, berat dan ada trombus di intrakardiak. Kemana larinya trombus itu? Ke kaki. Jadi pasien itu datang dengan manifestasi akut limb ischemia, gitu ya. Lalu obat-obatan ini bersifat sebagai apa? Dia untuk menstabilkan saja. Itu yang perlu kalian tekankan ke pasien. Kemudian tata laksana definitifnya apa? Nah, apabila mitral stenosisnya itu mitral stenosis murni, tidak ada regurgitasi, kemudian kalsifikasinya tidak sampai ke korda tendineanya, namanya nanti ada Wilkins score. Nah, itu tidak lebih dari 8, itu bisa kita lakukan mitral valve ballooning commissurotomy atau mitral valve percutaneous transcatheter mitral valvuloplasty, ideal valvulotomy. Jadi katupnya itu dilebarkan dengan suatu alat. Nah, dengan balon Inouye namanya. Jadi dilebarkan, ada alat, tidak perlu operasi besar, dia dilakukan PT-BV atau PT-MC. Nah, kalau mitral stenosis murni dan Wilkins score-nya kurang dari 8. Kalau ternyata dia juga ada regurgitasi, dua-duanya, mitral stenosis dan bukan, mitral stenosis dan mitral regurgitasi, ada dua-duanya, itu kita tidak bisa melakukan PT-MC atau PT-BV. Jadi diapakan, dok? Ya diganti katup mitralnya. Seperti tadi, foto tadi ya. Jadi ini, kita lakukan, diberikan katup prostesis di sini. Katup pengganti ini ada dua macam, ada yang bio dari sapi, ada yang metal. Kapan pakai bio, kapan pakai metal? Bio kita berikan pada misalkan pasien itu wanita muda, belum menikah, dia masih pengen menikah, masih pengen punya anak, kita kasih katup yang bio. Kenapa? Karena katup bio ini pasien tidak perlu minum antikoagulan seumur hidup, hanya sampai 3 bulan pasca operasi. Tetapi katup bio ini ada umurnya, 10 tahun saja terus expired. Nah, kalau sudah 10 tahun gimana, dok? Jadi operasi lagi, diganti lagi katupnya. Pakai apa? Yang metal. Jadi metal ini sekali operasi untuk seumur hidup, tetapi memang dia harus minum obat antikoagulan seumur hidup juga. Nah, tadi katup mitral yang mengalami regurgitasi, yang mengalami stenosis, sekarang yang mengalami regurgitasi. Ini juga paling banyak disebabkan kalau di negara-negara berkembang seperti Indonesia itu ya, negara kita tercinta, itu terbanyak karena penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik ini dulunya karena demam rematik akut. Tapi sekarang sudah jarang ya. Tapi akhir-akhir ini kami di sini punya 3 pasien dengan demam rematik akut. Datang manifestasinya full blown. Teman kalian yang kelompok sebelumnya itu yang tahu pasiennya. Demam rematik akut. Karena apa? Karena higien sanitasi yang buruk. Kebetulan dia di pondok dan jorok sekali. Sudah saya tanya, aduh pusing saya. Jadi saya juga heran, zaman saya sekolah saja saya enggak pernah nemu pasien dengan demam rematik yang betul-betul akut dan full blown. Rata-rata yang datang ke kita itu sudah dengan penyakit jantung rematik. Ini benar-benar full blown, dengan titer astonya yang tinggi sekali. Ternyata memang ya latar belakangnya demikian. Kalau di negara-negara maju,
mitral regurgitasi ini karena suatu proses degeneratif, defisiensi fibroelastik karena usia tua seperti itu. Terus nantinya diapakan? Bisa sekarang yang sudah lebih maju, kalau mitral regurgitasi murni ya dipasang mitral plate seperti apa? Jadi seperti ring untuk menyempitkan anulus mitralnya. Penyebab lain karena mitral regurgitasi fungsional. Karena apa? Adanya dilatasi dari anulus mitral. Jadi andekan pintu gitu, kusengnya itu yang melebar. Jadi yang fungsional itu karena di anulus itu adalah semacam bentukan cincin tempat daun katup itu menempel. Nah, anulusnya ini melebar. Sedangkan ukuran daun katupnya ya tetap segitu. Jadi kalaupun menutup, ya dia nutup, tetapi tidak bisa menutup sempurna. Atau merupakan komplikasi kalau dia mitral regurgitasi yang akut, itu komplikasi dari infak miokard. Biasanya yang kena otot papilaris inferolateral dan posteromedial. Nah, ini yang sering aliran vaskularisasi di situ terganggu, akhirnya putus. Jadi pada pasien dengan akut coronary syndrome, ini pasien ini awalnya nggak terdengar murmur loh. Kok sekarang ada murmurnya? Rupanya dia terjadi mitral regurgitasi yang akut karena putus korda tendineanya. Atau karena kalsifikasi dari anulus mitralnya. Kelainan kongenital, adanya fibrosis, karsinoid, atau karena toksisitas ergotamin, karena pasien itu mendapatkan terapi radiasi, misalkan dia seorang penderita kanker, dia harus mendapatkan terapi radiasi, ada pasien dengan systemic lupus erythematosus, atau toksisitas obat. Ya ini biasanya apa? Para pemakai narkoba. Nah, sekarang kalau usia muda tapi sudah gagal jantung, kita dengarkan kok murmurnya kenceng banget, ada tato-tatonya. Nah, kita perlu mencari ini apa penyebab gangguan katupnya. Pertama kita memikirkan apakah karena penyakit jantung rematik. Yang kedua, salah satunya bisa karena obat-obatan. Karena lupus. Saya punya pasien kemarin, dia seorang penderita HIV/AIDS, dia juga mengalami gangguan katupnya. Ya. Nah, kalau pasien itu dengan mitral regurgitasi akut, biasanya dia kalau regurgitasi akut artinya apa? Darah kembali lagi. Jadi akhirnya volumenya meningkat. Dia datang dengan kondisi gagal jantung, sesak dia. Nah, pada pemeriksaan fisik kita dapatkan murmur yang sistolik. Biasanya lebih jelas terdengar di daerah apikal dan menjalar ke aksila. Lebih jelas terdengar di apek dan menjalar ke aksila. Kalau dia datang dengan gagal jantung, kita bisa mendapatkan suara bunyi jantung S3 atau galop. Seperti apa? Derak kuda. Itu artinya pasien itu berada pada kondisi gagal jantung. Pada proses yang lanjut, kita juga bisa mendengarkan suara jantung P itu komponen pulmonal yang mengeras. Hampir sama patofisiologinya seperti tadi. Dalam kondisi kronis lama-lama tekanan di pulmonal akan meningkat. Oke, terapinya hampir sama. Kalau dia datang dengan kondisi gagal jantung, kita berikan terapi untuk gagal jantung. Apa? Diuretik. Diuretik terus untuk menurunkan preload-nya, afterload-nya, seperti pemakaian ACE inhibitor, aldosteron antagonis. Itu ya.
Apakah pada pasien dengan mitral regurgitasi harus dioperasi? Diganti katupnya. Nah, apabila dia berat dengan gejala, artinya apa? Dia tuh sering sekali sesak, sering datang dengan kondisi dekomportis dan fungsi jantungnya masih mid-range ya, antara fungsi ventrikel kiri atau EF-nya itu masih antara 30 sampai 60 dengan diameternya ventrikel kiri yang lebih dari 40. Intinya dia berat dan sering sekali ada simptom bolak-balik kamar masuk rumah sakit karena dekop dan semakin progresif. Jadi sebaiknya dilakukan penggantian katup mitralnya. Jadi katup mitral itu bisa repair, artinya apa? Diperbaiki. MVR, kalau R-nya huruf kecil itu artinya repair, dia diperbaiki saja. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, maka akan diganti, replacement, diganti dengan katup prostesis. Bisa bio, bisa metal. Ini ya. Nah, sekarang yang mengenai katup aorta. Aorta stenosis. Jadi ini merupakan penyakit yang mengenai kardiovaskular yang tertinggi ketiga di dunia. Kalau di negara-negara Amerika dan Eropa itu pada usia, mereka kan usia harapan hidupnya tinggi. Banyak yang usia manula masih sehat, ya. Rata-rata mereka banyak yang menderita aorta stenosis. Lebih sering karena apa kok proses aorta stenosisnya? Karena proses degeneratif dari katup aorta. Mengalami kalsifikasi, akhirnya terjadi fusi. Kaku dia. Mengalami kalsifikasi. Pada ekokardiografi seperti tadi kita dapatkan gambaran lebih putih gambarannya, lebih hiperdens. Obstruksinya ada di mana? Tadi kalau pada ekokardiografi, katup aorta itu bisa kita dapatkan gambaran seperti simbolnya apa? Mobil Mercy. Ya. Kalau dia katupnya nutup semua tiga-tiganya, misalkan kita lihat dari atas begitu, dia seperti simbolnya Mercy. Nah, kalau dia mengalami kalsifikasi, gambarnya dia lebih putih kalau kita lihat dari eko. Ketika nutup masih ada gambaran, ada celah dengan warna-warni merah, kuning, hijau yang campur-campur. Nah, itu artinya dia ketika terbuka mukanya nggak banyak. Itu terjadi obstruksi. Di mana? Bisa di subvalvar pas di katupnya atau agak di atasnya katup. Di atasnya katup semilunarnya atau pas di bawahnya. Jadi ketika kita mau menghitung derajatnya itu kita menghitungnya di atas katup dan di dalamnya lubang Mercy-nya tadi. Kita letakkan parameter untuk menghitungnya. Aorta stenosis akhirnya apa? Darah banyak dia nggak bisa keluar ke sistemik, terkumpul di ventrikel kiri. Akhirnya apa? Lama-lama dia hipertrofi, pressure-nya juga gede, beban volume dan beban pressure dia. Jadi dia mengalami adaptasi. Fotonya kardiomegali ya, di eko, ininya tebal sekali ya miokardnya karena mengalami dia hipertrofi. Jadi hipertrofi bisa konsentrik karena beban tekanan atau eksentrik. Kalau eksentrik itu melebar tapi secara diameternya yang bertambah. Dindingnya jadi tipis, itu karena beban volume. Atau konsentrik. Kalau konsentrik melebar tapi ototnya. Nah, gejala yang timbul pada aorta stenosis itu yang penting kalian tanyakan. ASH. Anginakah? Pak, Bu, sering dadanya sakit. Iya dok, saya dulu-dulunya kalau aktivitas saja dada saya sakit, nyuri sekali seperti ada benda berat. Hati-hati. Kan hampir sama ya gejalanya dengan sindrom koroner akut. Ada keluhan pingsan. Sering sesak malam, ke tanda-tanda ke arah gagal jantung misalkan apa? Sesak ketika aktivitas
sering terbangun malam hari karena sesak, apa? Paroxysmal nocturnal dyspnea atau dyspnea of effort, bengkak. Nah, itu tanda-tanda gagal jantung. Kalau ada tanda-tanda ASH ini harus hati-hati, apalagi pada pasien itu dengan aorta stenosis berat, maka dia apabila tidak dioperasi dalam jangka waktu, tidak dibuka stenosisnya dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, akan buruk prognosisnya. Pada pemeriksaan fisik, pada aorta stenosis berat, arterial pressure-nya meningkat. Dinilai dengan palpasi dari denyut arteri cartusnya gimana? Terus ada trail JVP-nya, kalau dia sedang tidak dekonkordis ya bisa terlihat normal. Bunyi S1 biasanya normal, S2-nya tunggal. Atau kalau dia ternyata aortanya bikuspid bisa tidak jelas terdengar karena ada gangguan di aortanya. Karakteristik dari murmur di aorta stenosis di sepanjang di garis sternum itu bisa dari kiri, kemudian dia menjalar ke kanan ke arah aortis. Maka tadi saya bilang kalau mendengar suara murmur di ICS 23 kanan, lanjutkan mendengarkan ke arah karotis. Sebentar ya. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya. Aku ngajar. Ya. Nah, hati-hati kalau dia berat, murmur itu juga bisa kita dengarkan ke arah apex. Bingung kan? Ini apa? Kok ke arah cervical juga terdengar? Ke arah mid apex juga terdengar. Nah, namanya Galavardin phenomenon. Nah, memang kalau seperti ini, jadi diagnosisnya apa? Seperti aorta stenosis, tapi kok terdengar sampai di sana, maka kita perlu pemeriksaan penunjang. Apa? Echo. Murmurnya apa ya dia? Ya. Salah satu penyebab aorta stenosis bisa karena hipertensi. Jadi dari hipertensi itu dia bisa mempengaruhi proses kalsifikasi baik pada pembuluh darah atau pada katup jantung. Jadi penting kita juga untuk memperbaiki tensinya dengan penggunaan antihipertensi. Nah, kapan aorta stenosis ini harus dilakukan penggantian katup aorta? Tapi kalau kondisi yang terbaru sekarang yang sudah banyak dikerjakan itu namanya TAVI. Jadi aortanya dilebarkan, transkateter lewat transkateter, ini tidak sampai open heart. Nah, itu untuk melebarkan aorta. Yang perlu dilakukan aortic valve replace itu kalau aorta stenosis berat dengan gejala. Apa gejalanya ASH tadi? Apa tadi ASH? Angina. S-nya sinkop, H-nya heart failure. Ada ASH ini artinya dia, waduh ini berarti aorta stenosis yang berat yang dengan gejala. Kok bisa dia nyeri dada? Keluar dari aorta, ya. Struktur aorta itu setelah katup aorta dia ada apa? Sebelum ke arkus, di situ ada sinus salsalva. Dekat sinus salsalva itu ada cabang yang mau masuk apa? Koroner. Nah, karena ada suatu stenosis yang mau ke sistemik, yang mau masuk ke koroner,
juga berkurang kan? Nah, makanya dia ada keluhan chest pain, nyeri dada, angina. Oke. Yang terakhir, aorta regurgitasi. Nah, ini karena ada gangguan pada katup aorta, baik strukturnya maupun pendukungnya, jadi baik daun katupnya maupun anulusnya. Struktur pendukung itu anulusnya, tempat dia pegangannya. Siapa yang bertanggung jawab terjadinya aorta regurgitasi? Paling banyak adalah karena penyakit jantung rematik. Jadi penyakit jantung rematik ini selain mengenai katup mitral, dia juga bisa mengenai katup aorta. Saya pernah punya pasien, dia usia 16 atau 17 lupa saya. Dia itu datangnya dengan apa keluhannya? Dia datang dengan keluhan stroke. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan, loh, usia muda kok sudah stroke, apa yang harus ada di pikiran kalian? Ini apakah pada anak ini sebelumnya pernah terjadi demam rematik? Satu itu. Lalu kalian akan mencari apa? Coba sih tak dengarkan aku mendengar murmur atau tidak. Nah, itu otaknya sudah harus jalan begitu. Usia muda kok stroke. Pasti ini masalah dari jantungnya ada. Kita harus cari tahu siapa yang bermasalah. Mitral atau aorta. Ditambah lagi kalian tanyakan. Oh ya, dengar murmur. Apalagi yang perlu dianalisa? Anak ini pernahkah sering demam? Iya dok, dia tuh sering panas naik turun sudah 1 bulan ini. Apalagi yang kalian pikirkan? Ya, selain itu apa? Infektif endokarditis. Pada infektif endokarditis bisa terbentuk suatu vegetasi. Apa vegetasi itu? Suatu proses radang, sinyal kuman, jadi dia akan menempel di katup jantung. Bisa di mitral, paling banyak. Di trikuspid, bisa juga di aorta. Pasien saya itu ternyata dia ada vegetasi gede di katup trikuspidnya. Terlihat dari ekokardiografi. Jadi penyebab dia stroke, sebelumnya dia di suatu rumah sakit swasta sudah stroke. Kemudian 3 bulan kemudian stroke berulang. Saya lihat anaknya, anak ini juga dengan Mongolian syndrome. Tahu? Idiot. Nah, kalau saya ngomong idiot, kamu langsung paham. Ya, Mongolian syndrome. Ya, seperti itu. Jadi kasihan, dia itu ada VSD-nya juga, kemudian ada stenosisnya juga di mitral, dan ada sering demam, dan rupanya dia infektif endokarditis, ada vegetasi di katup trikuspid. Nah, risikonya yang paling besar apa kalau vegetasi itu lepas? Dari katup trikuspid dia lari kemana? Jadi seperti trombus kan, lari kemana? Terus? Ke pulmonal. Kalau lari ke pulmonal, risiko terjadi namanya emboli. Emboli paru itu proses jeleknya cepat sekali. Pasien akan tiba-tiba sesak, tensi turun, kesadaran menurun, akhirnya ya meninggal juga pasien ini karena memang ya berat. Saya udah, aduh, trombusnya vegetasinya besar sekali. Saya coba tak carinya video ekonya. Dulu tak simpan, tapi nggak tahu kalau kehapus. Bagus itu. Saya biasanya kalau yang aneh-aneh gitu tak simpan karena
jarang. Itu 1 tahun yang lalu. Nah, kembali ke aorta regurgitasi. Aorta regurgitasi ini, tadi kan dia gangguannya bisa di katupnya, bisa di struktur pendukungnya. Siapa? Anulusnya. Nah, ada beberapa penyakit yang dia itu yang terganggu adalah anulusnya. Dan aortic root. Aortic root itu apa? Dari anulus itu adalah lingkaran yang memegangi katupnya. Setelah itu namanya aortic root. Aortic root itu nanti yang terdiri atas sinus falsafa, sinotubular junction, arcus, aorta ascendent dulu, aorta ascendent, arcus, aorta descendent. Itu perlu kita lihat normal enggak ukurannya. Kalau tidak normal, namanya apa? Ya, normal itu abnormal nih. Kamu lucu-lucu. Dilatasi dari aorta. Apa namanya? Aneurisma. Jadi aneurisma itu apa? Pelebaran pembuluh darah yang lebih dari 50% dari ukuran sebenarnya. Aneurisma bisa di mana? Bisa di aorta, bisa di pembuluh darah otak, ya. Jadi kalau ada dilatasi dari aortic root, sinus falsafanya, sinotubular junctionnya melebar, otomatis anulusnya juga melebar, daun katupnya ukurannya tetap. Jadi seolah-olah kayak nggak pas kan jadinya, terjadilah suatu aorta regurgitasi. Nah, kenapa dia bisa mengalami aneurisma? Bisa karena degenerasi matriks. Struktur komponen yang membentuk aorta ini yang bermasalah. Karena apa? Karena namanya Marfan syndrome. Itu suatu kelainan kongenital. Kita punya satu pasien dengan Marfan syndrome, dengan aneurisma, dengan aorta regurgitasi berat, dan aneurisma aorta Stanford A. Dari aorta ascendent sampai arkusnya juga descendant, saya tidak bisa mengevaluasi lebih jauh ke bawah karena keterbatasan pandangan dari eko. Kebetulan pasien itu dadanya bentuk pigeon chest, jadi agak susah. Kita mau evaluasi banyak, tidak terlalu jelas terlihat. Atau karena namanya Ehlers-Danlos syndrome, ya. Jadi aorta regurgitasi itu pada aortic root dilatasi, pada orang dengan Marfan, Ehlers-Danlos syndrome, osteogenesis imperfecta, apa? Osteogenesis imperfecta itu kelainan kongenital, jadi struktur tulangnya itu osteositnya terbentuk tetapi kualitasnya tidak bagus, imatur, jadi dia mudah terjadi fraktur. Sifilis aortitis. Nah, ya, pada pasien-pasien dengan aorta regurgitasi dan gangguan aorta, itu pada CT scan aorta perlu kita lihat namanya central ulcus. Ada enggak pada orang yang pernah menderita sifilis? Nah, itu bisa terjadi namanya aortitis. Perlu kita tanyakan, misal pasien misalkan laki, Mas, Pak, dulu pernah enggak kencing yang ada nanahnya? Sifilis kan kencing nanah ya, orang-orang awam ngomongnya ya. Nah, mungkin dengan gaya hidupnya yang enggak benar, ya, dia free sex mungkin, nah terkena sifilis, nah, dari kuman ini bisa dia jalan-jalan ke arah aorta, menyebabkan aortitis, terganggulah aortanya. Oke, bisa karena congenital bikuspid, jadi katup aortanya tidak 3, harusnya dia 3, tapi ini cuma 2 daun katupnya. Congenital defect, fusikom itu komisura tumor di jantung. Nah, sebenarnya tumor di jantung itu jarang yang sampai mengenai ke aorta ya. Sering-sering dia di right atrium atau di left atrium. Myxoma namanya.
Nah, pada pemeriksaan fisik, aorta regurgitasi, nadinya abstrak bisfirens, kadang dia kenceng banget. Oh, dok, tensinya 270/0. Dia kan regurgitasi. S2-nya S1 tadi siapa dan siapa? Katup atrioventrikularnya kan, komponen S2 itu dari semilunar, dari aorta dan pulmonal. Nah ini kan aortanya nggak nutup. Jadi komponen S2-nya alfanya ada, jadi pada pasien dengan aorta regurgitasi berat itu kadang itu sering kamu Nancy sampai habis tetap terdengar sampai 0. Kalau kita Nancy gimana biasanya? Diraba sampai nadi menghilang, dinaikkan sampai 20, kemudian diturunkan pelan-pelan. Bunyi dup pertama itu sistoliknya. Lalu nanti ketika suara jantung mau menghilang itu yang diastolik. Ini sampai 0. Ini jarummu sampai 0 tetap terdengar. Nah. Lalu pada auskultasi di mana kita mendengarkan murmurnya? ICS 23 kanan, kadang dia akan penjalannya ke arah apikal, ke arah aksila, ke apikal. Jadi kadang rancu ya. Ini aorta apa dari citranya? Oke. Jadi murmurnya aorta regurgitasi itu frekuensinya tinggi. Kayak hampir seperti PDE tadi. Kenceng. Apa ya yang ada regurgitasinya ya? Pasien di HCU deket pintu tuh kayaknya iya tuh, yang CKD itu loh. Itu ada regurgitasinya, saya ingat regurgitasi aortanya. Nah, bagaimana supaya kita bisa lebih jelas mendengar murmur ya? Ini bisa dengan manuver apa? Dia duduk kayak tadi lebih mengarah condong ke depan, itu bisa untuk lebih kita jelas mendengar aorta regurgitasi. Kalau mitral, pasien miring ke kiri. Nah, untuk kita dengarkan lebih jelas mendengar murmurnya. Nah, gimana? Menarik kan mengenai katup jantung ini? Belum lagi kalau kongenital, semakin menarik lagi. Nah, obat-obatnya apa? Kalau memang dia terjadi gagal jantung, kita terapi dengan terapi gagal jantung, diuretik, antihipertensinya, beta blocker untuk mengurangi, biasanya dia dengan nadinya akan cepat untuk mengurangi gejala dan disfungsi dari ventrikel kiri untuk memperbaiki disfungsi ventrikel kiri. Serta kalau memang dia bergejala ya harus dilakukan aortic valve replace, diganti katup aortanya. Lalu bagaimana dengan aorta regurgitasi pada Marfan? Pada Marfan syndrome ini kan yang terganggu adalah struktur dasar dari pembuluh darahnya. Biasanya kalaupun diganti juga hasilnya tidak akan bagus. Dia suatu saat bisa akan kembali lagi terjadi begitu. Karena apa? Ini bahan dasar cangkolannya yang memang bermasalah. Dia akan progresif mengalami dilatasi. Ya. Saya punya pasien Marfan syndrome dengan aorta regurgitasi berat dan juga ada diseksi, robek aortanya, panjang sekali robekannya. Kemudian dia punya anak 2, satu perempuan, satu laki. Anaknya yang perempuan ini strukturnya sama kayak ibunya. Akhirnya anaknya saya eko juga. Dia dengan aneurisma aorta, ada aorta regurgitasi juga.
sama seperti ibunya, tetapi dia tidak ada diseksi, tidak ada robekannya. Kemudian sudah saya tidak stase di situ lagi, saya iseng, gimana kok ikut aja. Saya telepon teman saya, pasien itu dari Madiun kebetulan. Saya telepon teman saya, Mas, gimana kabarnya pasien itu? Wah, eman, dia meninggal dengan mahal. Jadi operasi. Jadi pasien itu akhirnya dioperasi mengganti katup aorta dan mengganti aortanya. Jadi istilahnya dengan teknik operasi bental prosedur, jadi dari aorta ascendens sampai arcus dan sampai ke bawah karena dia robeknya tuh hampir di atasnya cabang ke yang ke ginjal, ke renal, itu diganti semua. Memang operasinya besar dan luar biasa, itu menunggu berapa tahun, ya 1 tahunan lebih dia. Karena alatnya itu kan tidak gampang, dan yang lebih ini tadi kan ada masalah pembiayaan. Dia pakai BPJS, kan BPJS dia nggak mau rugi juga, akhirnya nggak tahu dia kok bisa itu dapat dana dari mana, dia bisa dipesankan ke Jerman ininya. Anaknya Mas, itu dulu tak eko juga, justru anaknya malah meninggal duluan dibanding ibunya. Loh, kenapa? Karena pada Malvan yang memang terganggu adalah struktur dari pembuluh darahnya, dari miokardnya, bahan dasarnya yang memang bermasalah. Jadi anaknya itu tragis sekali, dia meninggalnya dengan apa? Bukan diseksi aortanya, lebih berat lagi. Dia ruptur free wall, apa maksudnya? Robek langsung ventrikelnya. Sudah, mau dikejar sampai di mana? Wong ventrikelnya langsung robek. Oke, mungkin cukup sekian kuliah dari saya mengenai penyakit katut jantung. Nanti kita ketemu lagi minggu depan tentang penyakit arteri, peripheral artery disease. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Bingung? Sudah pada mabuk semua. Oke, silakan baca dulu. Nanti kalau nggak tanya sekarang, boleh WA saya mau tanya apa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Jadi biar munculkan gambarnya semua gimana ya? View ini ya? Full screen. Oh, Ini semua dok. nah. Ini untuk view dok. Oh, ini. Oh, oke. Ayo, kamu bersiap-siap di situ. Ini yang sudah ikut kuliah. Oke, kameranya dibuka. Nah, ini kakak-kakaknya aja semangat loh. Masih ikut kuliah saya siang-siang. Biasanya jam segini mereka sudah selesai. Hilma Wada, ini tidur. Boten dokter. N itu siapa? Ulaiza. Nah. Iya dokter. Mana? Devan. Nah, rupanya yang masih ditutup tadi belum pakai jilbab. Ayo, keruduan. Keruduan kena.
Nabila, Zidan, Hilmi, Desi, Ya, dokter. Ahmad Fajar Setiawan, Aulia Nisa, Nabila Wanda, Berta, Ya, dokter. Nisa belum pakai jilbab kayaknya, jadi ditutupi jempolnya nih. Bertananta, Nabila, Bertananta ini laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, Laki, laki-laki. dokter. Nggih. Nah, ini siapa nih yang baru bangun tidur ini? Pendi. Baru bangun tidur. Ya, saya memang suara saya seperti penyiar pengantar dongeng sebelum tidur. Devan, Hilmi, Diah Bunga. Ayo kameranya dibuka. Yang belum? Oh. Ayo yang belum kameranya dibuka. Yang belum pakai jilbab, yang belum pakai baju, cepat pakai baju. Yang masih tidur, bangun. Nah, aduh, dokter Anandu nggak situ pamit, udah tak moto. Ayo, mana? Ada yang belum dibuka? Ada yang cuma kelihatan jilbabnya tok? Yasmindra. Oh, ini loh katanya Yasmindra pinter ini, berarti besok nilai ujiannya harus bagus ini. Ini Zulaika mana? Ini ada yang bocori. Oh, pinter itu dok. Oh iya iya. iya. Nur Rahman Setiawan. Kamu jadi hulu, wajahmu jadi hijau. Buatan dokter. Kameranya dokter. Ya, kamu enggak syuting, Rizky? Oh, itu siapa? Bukan anaknya Sule ya. Saya kirain itu. Pamor Triatmojo loh, orangnya hilang. Hadir, dokter. Hadir. Enggak kelihatan wajahnya. Ini tak tanyakan kakak kelasmu, bener enggak itu wajahnya Pamor Triatmojo? Benar, dokter. Oh, bener. Oke, bersiap? Kelihatan semua? Nanti saya kirimkan ke... Ayo Pamor Triatmojo, ketok rambut, ketok jambule tok. Oke, sekali lagi. Oh, masih banyak ya, ini yang keempat. Devan, Hilmi,
Dwi Atika. Ini Devan kemana ini? Raffi Udin Hidayat, Edwin, Diah Bunga Adisti, ayo yang sudah saya suruh buka kameranya. Oh, berarti nanti soal ujiannya bisa saya disuruh bikin soal 10 nih dibikin soal 20 aja kalau gitu ya. Nah, kan yang bikin soal bukan kamu, aku yang bikin soal. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.